Halo semua, kami adalah kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Reynald Henderson, kemudian ada Reza Syaputra, dan juga ada Rizky Pratama. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu Phonebook Management Application. Pada presentasi kali ini akan ada 4 topik yang akan kami bahas, yaitu tentang konsep, kemudian ada materi baru, serta algoritma dan juga demonstrasi dari aplikasi yang kami buat. Untuk konsep, ini merupakan latar belakang mengapa kita membuat aplikasi ini, yaitu karena telepon genggam saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, di mana fungsi utama handphone sendiri adalah sebagai alat komunikasi. Dengan berbagai macam handphone yang digunakan dan juga banyaknya handphone tersebut yang digunakan, maka akan terdapat beragam nomor telepon yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, dengan demikian, diperlukan sebuah wadah untuk menyimpan dan mengakses nomor telepon tersebut. Baik, ini merupakan tujuan pembuatan aplikasi kami, yaitu yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat proses pencatatan kontak. Kemudian dengan aplikasi ini juga kita juga dapat menghemat penggunaan kertas. Dan yang terakhir adalah output dari aplikasi ini menghasilkan data yang dapat dengan mudah dicetak ataupun dibagikan menggunakan berbagai platform. Baik, ini merupakan user-user yang kami tuju terhadap aplikasi ini. User-user ini kami nilai dapat menggunakan potensi penuh dan mendapatkan keuntungan penuh dengan menggunakan aplikasi ini. Baik, ini merupakan batasan masalah terhadap proyek yang kami buat. Baik. Materi baru yang pertama yang kita gunakan adalah file handling. Dalam aplikasi ini terdapat 3 macam. Nah, file handling ini berguna untuk pembuatan database dari buku telepon. Baik, untuk file handling yang pertama adalah file pointer. File pointer ini merupakan perintah dalam file handling untuk mendeklarasikan pointer terhadap file yang digunakan. Nah, perintah ini diperlukan agar program file dan file dapat saling berkomunikasi. Kemudian ada file open. Nah, file open merupakan perintah dalam file handling untuk membuka file yang dituju dengan menggunakan mode yang dipilih. Nah, yang dimaksud dengan mode adalah huruf yang di belakang ini. Dan ini merupakan alamat dari yang dituju. Jadi dalam penggunaan fopen ini, dalam program ini kita menggunakan 3 macam mode, yaitu mode read, mode write, dan mode append. Read ini adalah untuk membuka file dan kemudian hanya membaca dari isi dari file tersebut. Nah, untuk write ini, ketika kita memilih mode write, nah maka program akan membuat file baru untuk ditulis bila file yang dituju tidak ada. Nah, namun bila file yang dituju sudah ada, maka isi dari file tersebut akan dihapus dan dianggap sebagai file kosong yang baru untuk kemudian ditulis. Nah, kemudian ada juga append. Nah, append ini berbeda dengan write karena append ini bersifat menambahkan terhadap data yang sudah ada. Nah, namun jika file yang dituju tidak ada, maka dari operasi append ini akan seperti operasi write, yaitu menambahkan file yang baru gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada fclose. Fclose ini merupakan perintah dalam file handling untuk menutup file yang dituju. Nah, serta menghapus semua buffer yang digunakan terhadap file tersebut. Nah, penggunaan fclose ini sangat penting karena untuk mencegah adanya perubahan yang tidak diinginkan terhadap file tersebut. Baik, kemudian dalam program ini kita juga menggunakan header string.h. Nah, dalam penggunaan header ini digunakan untuk melakukan berbagai operasi string handling. Nah, yang fungsi-fungsi dari string.h yang kita gunakan adalah strcat yang digunakan untuk menggabungkan string, kemudian ada string copy yaitu untuk menyalin string dari sumber yang kita definisikan terhadap tujuan. Lalu juga ada strlen atau string length. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk menghitung panjang dari sebuah string.
Kemudian kita juga menggunakan header ctype.h. Nah, header ini digunakan untuk melakukan operasi dari character handling. Nah, adapun operasi-operasi character handling yang digunakan adalah hanya satu dalam program ini, yaitu isDigit. Nah, isDigit ini merupakan suatu perintah yang berfungsi untuk memeriksa apakah suatu karakter yang diperiksa ini merupakan sebuah digit desimal. Nah, untuk yang lainnya kita juga menggunakan fgetc. Nah, fgetc ini merupakan perintah yang ditemukan dalam headers stdio.h, di mana fungsi dari fgetc adalah untuk mengambil karakter-karakter dari suatu stream yang dituju. Nah, untuk penggunaan fgetc akan dijelaskan lebih lanjut ketika penjelasan tentang algoritma program ini. Kemudian ada sistem CLS. Nah, simpelnya sistem CLS ini adalah untuk mengosongkan layer output. Ini berguna untuk merapihkan dari user interface-nya. Nah, yang terakhir adalah fflash. Fungsi dari perintah ini adalah untuk memflash atau mengosongkan buffer terhadap data inputan dari keyboard yang telah tertulis pada buffer. Nah, namun data yang tersebut belum digunakan oleh program. Oke, selanjutnya ada algoritma flowchart dengan coding yang telah kita buat. Oke, jadi pertama-tama kita deklarasi dulu beberapa variabel, yaitu integer, choice, i, flag, j sama dengan 1, dan beberapa karakter gitu, char. Ini ada pada line 9 sampai 12 gitu, dengan sintaks int, char, nama char seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ngeprint beberapa pilihan untuk user, yaitu yang pertama tambah kontak, 2 lihat kontak, sama 3 hapus kontak. Seperti itu. Lalu kita akan mengescan pilihan yang telah dipilih oleh user gitu. Ini ada pada line 16 sampai 22 seperti itu. Jadi diawali dengan sistem CLS ini untuk membuat layar command prompt jadi blank seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mengeprint beberapa pilihan tersebut dengan sintaks printf gitu. Lalu kita akan mengescan choice yang telah dibuat oleh user tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada sebuah if gitu. Jika user memilih choice tadi 1 gitu, maka akan masuk ke menu untuk tambah kontak seperti itu. Jadi untuk tambah kontak pertama-tama kita akan ngeprint F dulu, yang pertama masukkan nama, lalu yang kedua masukkan nomor telepon. Lalu akan nge-scan nama dan nomor telepon yang telah dimasukkan oleh user seperti itu. Ini ada pada line 28 sampai 33 dengan print F sampai ke gets kontak seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan memanggil function validasi gitu. Function validasi ini ada pada line 36, yaitu akan membuat validasi apakah nomor yang telah diinput itu panjangnya 10 sampai 12 karakter dan berupa angka gitu. Nah, function validasi ini ada pada line 159 ya. Dengan pertama kita deklarasi dulu integer i sama flag. Lalu ada sebuah if gitu. Dia akan memeriksa apakah panjang karakter kontak tersebut 10 sampai 12 karakter gitu. Kalau misalnya iya, maka akan flag sama dengan 1 gitu. Integer flag akan sama dengan 1. Itu ada pada line 162 nih, flag sama dengan 1. Dan untuk mengeceknya kita pakai strlen ya, dengan sintaks strlen atau stringlen. Ini akan mengecek panjang sebuah string gitu. Apabila lebih dari 10 dan kurang dari 12 seperti itu. Lalu jika no, maka akan langsung return 0 seperti itu. Lalu selanjutnya ada mengecek apakah input nomor telepon adalah bukan angka gitu. Ini pakai sintak isDigit gitu. Kalau ini pakai tanda seru, maka ini berarti apakah string tersebut adalah desimal atau angka gitu. Kalau misalnya karena pakai tanda seru berarti bukan angka gitu. Maka jika yes, flag sama dengan 0 gitu. Kalau misalnya adalah angka, maka langsung ke return flag gitu. Ada pada line 177 gitu return flag. Nah, flag ini akan berpengaruh pada line 39 seperti itu. Jika kita lihat line 39, jika flag sama dengan 1, ini ada sebuah if lagi seperti itu. Kalau flagnya bukan sama dengan 1, maka akan ngeprint nomor kontak tidak valid gitu. Ini pada line 73 sampai 76 seperti itu. Seperti ini. Lalu akan langsung balik ke menu utama seperti itu. Tapi kalau misalnya flag sama dengan 1, kita akan lanjut ke penambahan kontak seperti itu pada line 40 sampai 41 gitu. Pertama, kita akan deklarasi pointer file database dan mengopen file database tersebut untuk menyimpan kontak gitu. Ini ada pada line 40 sampai 41. Ini pada file pointer kontak file deklarasinya, lalu kita menggunakan kontak file fopen gitu, daftar kontak.txt
ini menunya append ya, dengan A itu append. Selanjutnya kita ngecek jika file database tidak ada gitu kan ya. Kalau misalnya database tidak ada, maka akan ngeprint file database tidak ditemukan di line 47 gitu. Database tidak ditemukan dan programnya akan langsung exit seperti itu, akan langsung ke end programnya. Tapi kalau file database-nya ada, maka kita akan menyimpan input yang telah dimasukkan ke file database, lalu mengclose file database tersebut pada line 54 sampai 65 gitu, dengan str copy, str cat sampai ke fclose gitu, fclose contact file untuk menutup file tersebut gitu. Lalu selanjutnya kita ngeprint, tekan tombol apa saja untuk melanjutkan, lalu kita scan fdelay gitu. Ada pada line 66 sampai 68 gitu. Nah, setelah itu akan masuk ke menu awal. Nah, ini ada sebuah dual gitu ya. Jadi awalnya ada sebuah dual pada line 152 gitu. Awal ini while choice sama dengan 1, choice sama dengan 2, choice sama dengan 3 gitu. Dia akan kembali ke menu utama seperti itu. Balik ke menu utama gitu. Selanjutnya adalah jika choice sama dengan 2 gitu. Ini ada pada line 81. Oke, if choice sama dengan 2 gitu kan ya. Kita akan mengopen file database sama mendeklarasikan sebuah karakter C gitu. Ini pertama kita sistem CLS dulu, lalu deklarasi pointer dulu, file contact file sama fopen gitu kan buat ngebuka file database-nya. Lalu selanjutnya kita ngecek jika file database tidak ada gitu. Kalau misalnya nggak ada, yes gitu, maka akan di-print lagi file database tidak ditemukan, tambahkan minimal 1 kontak gitu. Lalu kalau misalnya ini akan langsung ke exit gitu. Ini pada line 100 ya. Line 100 nih, langsung ke exit gitu. Selanjutnya, kalau misalnya file database-nya ada gitu, berarti dia akan menampilkan isi file database ketampilan, lalu mendeteksi akhir dari file database. Ini pada line 107 sampai 115 seperti itu. Kita lihat di sini dengan sintaks C sama dengan fget si contact file, ini menyalin isi-isi karakter dari database gitu ya, file database-nya. Lalu dengan sintaks C sama dengan EOF atau end of file gitu. Dan akhirnya terakhir di fclose contact file seperti itu. Lalu selanjutnya ini akan muter lagi ke dual yang pertama ini, yang if choice sama dengan 1, 2, atau 3 gitu. Lalu selanjutnya adalah jika if choice sama dengan 3 gitu. Nah, if choice sama dengan 3 ini ada pada line 122 seperti ini. Nah, ini adalah menu untuk menghapus kontak gitu ya. Yang pertama kita deklarasi dulu integer dan pointer file database. Ini pada line 123 sampai 124 gitu. Lalu selanjutnya kita akan ngeprint F, tekan 1 untuk menghapus, tekan tombol lain untuk kembali gitu. Ini pada 130 sampai 132 gitu. Dan terakhir dengan scan F sebuah variable X tersebut gitu. Oke, kita lihat di sini dengan print F sampai scan F X gitu kan ya. Nah, ada sebuah switch gitu. Kalau misalnya X sama dengan 1, maka kita akan ngopen file database juga di line 135 gitu ya, di contact file fopen gitu. Lalu kita cek lagi jika file database tidak ada, maka akan ngeprint file database tidak ditemukan dan langsung ke end lagi gitu. Ini pada line 139 gitu. Langsung ke end. Lalu kalau misal database ada, kita akan menghapus file database tersebut gitu pada line 142 sampai 147 gitu. Dengan fopen sini kan ya, dan pilihannya write, maka kita fclose contact file gitu kan ya. Lalu kita terakhir kita print F, tekan tombol apa saja untuk melanjutkan gitu kan ya. Lalu setelah itu akan kembali lagi ke menu awal seperti itu, dengan dual lalu kembali ke menu awal. Oke, jadi karena 3 pilihan tersebut sudah terpenuhi, kalau misalnya user menekan sebuah choice lain selain 1, 2, 3, maka program akan langsung berakhir seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian simulasi. Nah, di bagian buku telepon ini ada 3 bagian, yaitu ada tambah kontak, lihat daftar kontak, dan reset seluruh kontak. Nah, pertama jika kita ingin menambahkan kontak, kita input 1. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama. Itu saya. Dan masukkan nomor telepon. Nah, di nomor telepon ini jumlahnya itu harus 10 sampai 12 digit angka. Oke, saya masukkan ya. Oke, ini 10 sampai 12 ada di situ. Oke, kita enter. Maka akan muncul tulisan kontak telah berhasil disimpan. Nah, kita akan tekan tombol apa saja untuk kembali ke main menu. Saya akan tekan enter. Nah, kita kembali ke main menu awal. Nah, kemudian kita bisa melihat daftar kontak yang udah dimasukkan tadi. Kita tekan 2 di input, lalu tekan enter. Nah, daftar kontak yang udah saya masukkan tadi atas nama saya dengan nomor yang udah saya tulis tadi, itu juga ada di daftar kontak. Dan kita tekan tombol apa saja lagi untuk kembali ke main menu. Nah, program ini bisa mereset keseluruhan kontak. Jadi keseluruh kontak yang udah ada tadi, yang udah dimasukkan, maka bisa kita reset. Kita bisa klik 3, enter. Nah, di sini diminta persetujuan
tekan satu untuk menghapus, tekan tombol lain untuk kembali ke main menu. Maksudnya di sini kalau misalkan kita tidak jadi untuk menghapus kontak. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus kontak. Maka kita tekan satu, lalu tekan enter. Nah, di sini langsung muncul tulisan hapus kontak berhasil. Nah, kita bisa langsung tekan tombol apa saja untuk melanjutkan. Kita enter ya. Nah, maka akan kembali ke main menu. Tadi kan kontak yang kita buat udah dihapus. Maka bisa kita lihat nih apakah kontaknya masih ada atau enggak. Kita bisa dengan ketik 2 maksud saya. Kita enter. Nah, di sini kontak itu nggak muncul sama sekali. Jadi kita harus bikin kontak baru sehingga kontak yang ada di daftar kontak atau yang ada di dalam database itu bisa dimunculkan kembali. Oke, kali ini kan bahas tentang error handling yang terdapat pada sistem ini. Terdapat beberapa error handling, diantaranya yang pertama itu ada pada daftar kontak. Nah, di daftar kontak ini, jadi kita tuh untuk menambah kontak dan memperlihatkannya ke pengguna harus menambah dulu kayak kontak pertama siapa, kontak kedua siapa. Dan kalau misalkan udah ditambah, maka akan menghasilkan suatu file notepad. Nah, di sini saya belum memiliki file txt atau file notepad, maka di situ dianggap belum memiliki database. Nah, kalau misalkan programnya kita jalankan, kita klik 2 untuk melihat daftar kontak, maka akan jadi seperti ini. File kontak tidak ditemukan, akan jadi error. Nah, di sini disuruh mohon tambahkan minimal 1 kontak dan restart program ini. Ya, ketika kita enter, program akan di restart. Nah, kemudian error handling yang selanjutnya ini ada pada bagian tambah kontak. Nah, tadi sebelumnya saya bilang kan kalau misalkan jumlah digit dari kontaknya harus terdiri dari 10 sampai 12 digit. Nah, kita coba angkanya jumlah di bawah dari 10 atau di atas dari 12. Kita masukkan 1. Masukkan nama Reza. Kita masukkan nomor telepon. Jadi 1 sampai 9 aja, misalkan kita masukkan angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini kan ada di bawah 10 ya. Kalau kita enter maka akan jadi nomor kontak tidak valid. Nah, di sini juga udah dijelasin berisi angka dan jumlah 10 sampai 12 digit. Nah, kita tekan tombol. Kemudian kita coba kontaknya di atas dari 12. Kita 1. Masukkan nama Ray. Masukkan nomor telepon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Ini ada 10 1 2 3. Ini 13 berarti kan. Nah, maka kontak akan tidak valid. Dan kemudian ketika kita mencet reset, jika belum ada file notepad-nya, di sini belum ada file notepad-nya, maka akan menjadi seperti ini. Tekan 1 untuk menghapus. No. Maka akan tetap terjadi error di mana file kontak tidak ditemukan. Jadi di sini ada 3 error handling. Yang pertama, ketika tidak ada database, maka ketika ingin memunculkan data pengguna maksudnya semua buku telepon ke pengguna, maka akan terjadi error. Kedua, harus menggunakan 10 sampai 12 angka dan akan error juga jika misalkan ada kurang atau lebih dari 10 sampai 12 digit. Dan yang terakhir, jika kita menghapus tanpa belum adanya file txt atau file notepad atau file database.